Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk kali ini saya akan sharing tentang aplikasi Homer Pro, di mana aplikasi ini sangat familiar bagi pegiat ketenaga listrikan ya, orang-orang elektro maupun orang-orang sistem dalam menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi Homer adalah merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengoptimasi sebuah sistem pembangkit yang nanti keluarannya adalah kapasitas di pembangkit di sistem, kemudian life cycle cost, dan juga emisi gas rumah kaca ya. Ini dikembangkan oleh NREL Amerika Serikat. Homernya ya. Jadi tampilan Homer seperti ini. Di sini ada yang pertama kita akan isi tampilan lamanya gini. Kita tentukan posisi ini dulu, posisi dari lokasi yang akan kita pasang ya. Jadi di sekitar sini kita, ini di sini ada resources. Resourcesnya itu atau sumbernya itu dari NASA dari tahun 83 sampai 2005. Oke. Kita bisa download dari sini ataupun nanti aja kita. Oke. Pertama-tama kita akan tentukan diskon rate-nya. Diskon rate-nya itu adalah suku bunga di tempat kita itu berapa. Anggap saja 10%. Kemudian inflasinya di tempat kita berapa? Anggap saja 4 ya, 4. Inflasinya memang sekitar 4 gitu di Indonesia. Kemudian tentukan namanya misalnya PV rooftop untuk pelanggan rumah tangga. Gitu ya. Autornya terserah. Misalnya Joko misalnya. Kemudian setelah kita tentukan discount rate, inflation, kemudian annual capacity shortage, ini kita asumsikan tidak pernah padat jadi 0. Kemudian project lifetime-nya itu 25 tahun karena umur dari PV itu sekitar 25 tahun. Oke. Kemudian pertama kita tambahkan beban. Jadi beban di sini ada kalau di subtropis itu ada beban peaknya ada di Januari maupun Juli. Gitu. Kalau Juli ini berarti di bumi bagian selatan. Dan kalau Januari bumi bagian utara atau kebaliknya. Kemudian kita karena di dekat Katulistiwa kita isi di NaN ya. Kemudian untuk profil beban di sini ada pilihannya residensial, kemudian komersial, kemudian industrial, kemudian community ya. Jadi kalau ini untuk rumah tangga, ini untuk bisnis, ini untuk industri, ini untuk sosial ya. Atau kalau kita punya kurva beban kita bisa isi ke blank. Jadi nanti kita bisa isi per jamnya ya.
Jadi jam 00 sampai jam 00 juga, selama 24 jam. Oke, kita pilih yang umum aja ya, residensial. Kita oke. Nah, di sini sudah ada defaultnya. Defaultnya itu seperti ini. Ini beban puncak pada jam 6 sore karena menyalakan lampu biasanya. Ini sudah sesuai. Kalau kita lihat seperti ini. Jadi beban puncaknya di 1,23 ya. Ini kalau di pelanggan PLN mungkin untuk pelanggan 2200 VA. Oke, kita tentukan ini variability randomnya itu fluktuasi bebannya itu kira-kira berapa persen. Itu ini defaultnya 10, kita isi misalnya 8 ya, 8% misalnya. Kemudian time step-nya kita tetap aja 20 time step ini untuk pengukuran waktunya per ini dari sini. Ini kan 1 jam gitu. Ini 20%. Nanti pengaruhnya di sini. Kalau kita misalnya 100, nanti ini berubah. Nah, ini. Dan 20% gitu. Oke. Kemudian setelah kita tentukan load, kita setting di economic. Jadi yang tadinya ini dolar, ini mau kita ubah ke rupiah. Ubah ke rupiah ini ya. Jadi nanti satuannya rupiah. Oke. Setelah kita ubah ekonomiknya, kita tambah PV ya. PV-nya. Oh, sebelumnya tadi resources-nya belum kita tentukan. Kita tentukan di sini. Klik di solar GHI, ini klik. Kemudian kita download dari internet. Sudah kita download. Kemudian temperatur kita download. Oke. Sudah kita download ya. Kemudian kita setelah load sudah, terus komponennya kita akan pasang PV ya. PV kita lihat di katalog ya. Di katalog kita di sini ada pilihannya. Yang terkenal bagus itu Canadian Solar. Saya pilih di sini, ini yang ini. Canadian Solar 325 watt per unitnya. Ini harganya kalau di Bukalapak ataupun di Tokopedia itu sekitar 2.200.000-an. Oke. Apa yang perlu kita isi? Yang pertama di kapital. Kapital itu tadi harganya. Karena tadi kita 0,23 atau 325, kita beli 2 ya. Jadinya 0,65. Kita beli 2. Harganya untuk per kapitalnya per ini berapa tadi? 2 juta, sekitar 4 jutaan. 4.400 berarti. 4.400. Oke, waktu time-nya itu 25 tahun. Kemudian penggantian tidak ada, kemudian OM juga tidak ada. Rating faktornya 88%, ini udah standar. Dan kita udah tentukan PV-nya ya. Kemudian kita tambah converter. Converter itu inverter sama aja. Jadi untuk menyambungkan DC ke AC. Karena beban kita kan di AC. Untuk konverternya kita untuk 1 kW ya. Untuk 1 kW. Sudah cukup untuk tadi untuk mengalirkan 0,5 kW. Ini harganya kalau yang merek Sour itu di Bukalapak sekitar 3.700.000. 3.700.000. Replacementnya
sama ya 3.700.000 juga. Kemudian lifetime-nya kira-kira kita bisa klik di sini ataupun langsung dari ini 10 tahun ya. 10 tahun, oke. Kira-kira 10 tahun. Efisiensi 95. Oke, konverternya udah. Kemudian kita sambungkan ke grid ya, karena kita menggunakan jaringan PLN, makanya kita gunakan grid. Nah, di sini kita tentukan harganya. Harga dari listrik PLN itu berapa? Itu kalau menurut peraturan itu 1.467 rupiah per kWh. Oke. Nah, kalau kita menjual ke PLN, kita jual dengan harga 0,65 ya. Jadi sekitar 900-an, 940-an ya. 940 rupiah. Oke. Ini sudah bisa. Ini adalah sistem dari rumah kita ya. Rumah kita itu sekitar beban hariannya itu sekitar 11 kWh per hari. Jadi kita hitung apakah bisa lebih irit dari sebelumnya kalau kita memakai PV atau tidak gitu. Kita hitung ya. Kita hitung. Nah, sudah kita hitung. Jadi kalau menurut perhitungan Homer itu kita di harga sekarang harganya 1.361 rupiah per kWh. Jadi lebih irit dari kalau kita hanya mengandalkan listrik dari PLN. Jadi memang lebih murah ya. Sekitar hampir 100 rupiah per kWh, kita lebih murah ya. Kita bisa klik di sini. Kita klik di sini. Nah, ini untuk komponennya. Untuk komponennya seperti ini kira-kira. Jadi di rangkumannya kira-kira seperti ini. Ini pembayaran kita di PLN. Ini pembayaran untuk yang solarnya, untuk konverternya ya. Selama 25 tahun. Jadi total NPC-nya itu kalau selama 25 tahun kita membayar total untuk penyediaan listrik dengan kebutuhan yang tadi itu 74,6 juta rupiah total itu ya. Jadi cash flow-nya juga kita bisa dilihat kayak seperti ini. Ini cash flow-nya seperti ini. Oke. Yang kita bayarkan ke grid kira-kira per bulannya itu sekitar 460-an. Nah, seperti ini. Kita bisa bandingkan di yang ke grid ya. Ini yang grid aja. Itu kalau di grid itu kita 500-an ya, 500 ribuan. Jadi ada penghematan sekitar kurang lebih berapa tadi? 50-an ribu per bulan ya. Oke, itu adalah perhitungan cost of electricity dari kita memasang PV di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.